Halo sahabat fans Leslar, selamat datang kembali di channel saya Formasi Seleb yang akan menyuguhkan seputar informasi selebritis terbaru dan terupdate. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Rian yang bermula seorang pendiam dan jarang menggunakan media sosial yang di awal tak mengetahui siapa Ria Ricis, hingga pada suatu ketika melihat dan berusaha kepada seseorang untuk dikenalkan dengan Ricis lewat media, lalu kemudian membuktikan ketulusan cintanya meski ditolak Ricis, yang malah diajak membuktikan langsung kepada keluarga Ricis di Jakarta bila benar-benar serius. Kemudian Rian rela meninggalkan pekerjaan dan teman-temannya di Aceh untuk datang ke Jakarta dan membuktikan semuanya. Rian yang kini banyak diekspos dan menjadi perhatian publik usai dituntut Ria Ricis di pengadilan terkait pernikahan yang terbilang belum lama dijalaninya. Sebenarnya kita nggak pernah mengharapkan ini keluarga kita harus naik nih. Yang penting aku menjalankan misi aku, kita pasti ibadahnya harus baik. Dan hidup ini juga bukannya sementara ya. Hidup ini kita kan pasti bakal balik lagi ke Sang Pencipta. Jadi nggak bisa kita mikirkan untuk masa depan aja. Jadi baiknya kita jalani hidup ya, kalau memang rezeki kita segini ya memang hanya segini. Tapi kalau memang kita diberi kerugian sama Allah, jangan lupa kita jangan sampai tinggi. Nanti kita masih punya Allah gitu. Kan aku bilang temen aku jangan melihat. Dia kan temen aku yang mau. Dia nggak boleh kemana. Apa sih aku? Cuma teman biasa. Lah aku kan nggak tahu udah berapa lama di sini. Kemarin temen saya mau balik berteman dengan cewek. Dan teman kemana? Entar aja, dia juga di sini. Kan Mona anak aku juga bukan sama aku. Buat dari Mona kan? Dan Mona di sini aja sama aku, ngapain? Lah kan udah berdua, tadi bertiga sama Mona, karena bertiga sama Diki. Masa salah dulu sih? Salah mulu aku. Capek dong lah. Ria Ricis makin merana semenjak resmi bercerai dengan Teuku Ryan. Bahkan, beberapa sumber sempat mengabarkan bahwa pendapatan Ria Ricis saat ini jauh merosot dari sebelumnya. Baik itu dari endorse, TikTok, YouTube, Facebook, bisnis, maupun lainnya. Hal ini tentu saja berbanding balik dengan mantan suaminya, yakni Teuku Ryan. Teuku Ryan makin bersinar setelah resmi bercerai dengan Ria Ricis. Dikabarkan, Teuku Ryan tengah bernegosiasi untuk membeli rumah baru tempat tinggalnya di Jakarta. Tak tanggung-tanggung, menurut informasi yang kami terima, rumah baru yang diminati oleh aktor asal Aceh tersebut bernilai cukup fantastis dengan angka hampir mencapai 4 miliar rupiah. Sebelumnya, seperti yang diketahui, potret rumah Teuku Ryan usai bercerai dengan Ria Ricis kini jadi sorotan. Diketahui sebelumnya saat masih menjadi pasangan suami istri, Teuku Ryan dan Ria Ricis tinggal di rumah yang cukup mewah. Namun usai keduanya resmi bercerai, Teuku Ryan kini pindah ke rumah yang lebih kecil. Teuku Ryan dan Ria Ricis sendiri resmi bercerai pada Kamis, 2 Mei 2024. Usai berpisah dengan sang YouTuber, Teuku Ryan diketahui akan tetap melanjutkan karir di dunia hiburan sebagai aktor. Hal itu diungkap oleh kuasa hukumnya, Didi Armidi. Ria Ricis buka suara setelah menggugat cerai suaminya, Teuku Ryan. Ibu satu anak itu kedapatan menimbrung dalam video TikTok yang membicarakan perceraiannya. Video tersebut berasal dari akun TikTok @CynthiaClaraLue. Pemilik akun itu membahas tentang respons warganet yang tidak berempati pada masalah rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Highlightnya gue adalah ketika berita ini muncul di kanal berita populer kan langsung diserbu komennya. Yang gue sayangkan adalah ketika ada orang yang dilanda hal menyedihkan ini. Komen netizen, kok pada nggak ada empati, kata pemilik akun tersebut. Maksud gue, siapa sih yang mau cerai? Nggak ada. Baiknya kita doain saja baik-baik, terutama untuk si anaknya yang sangat lucu. Semoga kalaupun mama papanya ada apa-apa tidak mengganggu mentalnya, tutupnya. Aduh, lebay. Emang lu narsis disorder. Penyakit bahaya itu. Harus disembuhin itu.
Rukiah kali kalau perlu. Masih lucu ya. Kita punya kakak pinter agama. Daripada itu kakaknya ngajarin orang di luar, sampai keluar negeri, keluar kota, nge-live di Arab, lagi umrah Mekah, cuman buat ngajarin orang. Kenapa adiknya sendiri nggak mau diajarin gitu? Apa adiknya emang susah diajarin? Kayaknya mah adiknya yang susah, nggak connect kali ya lo diajarin. Agak bebel. Kakaknya aja rumah tangganya adem, nggak pernah gitu beberin di masalah rumah tangga di dalam kan. Kenapa adiknya gitu jadi stres? Cuman dia nggak lagi ML aja sama lagi di kamar mandi, dia bikinin konten. Jadi Rian tuh dinikahin untuk dijadiin bahan konten. Kalau masalah 500 juta, kan Rian kan kagak minta. Dan orang yang gue bingung, netizen itu goblok. Kagak dijelaskan di situ. Itu uang dari mana? Bukan semata-mata dikasih. Dia kan ada kerjasama, udah dijelaskan. Tapi kalau nggak paham juga berarti otaknya buntu. Mertua dituduh mencuri cuma gara-gara handphone. Astagfirullah. Jujur aja, almarhum laki gue aja dulu ngomong jelek tentang orang tua gue. Habis gue kayak perang dunia. Nah gue gak pernah ngomong begitu. Sebenci-bencinya gue sama mertua. Aduh, lu mah bukan apa-apa nih. Mertua cuman negor begitu, negornya juga baik-baik. Lah mertua gue lebih parah dari itu. Kalau nggak laki gue mati juga kagak bakal cerai. Sebagai YouTuber, Ria Ricis selalu meminta Rian setuju untuk tampil mengisi konten keluarga di saluran YouTube-nya. Tang Yuyaka, nggak ada yang mau kayak gini, semoga bahagia semuanya, komentar Ria Ricis. Unggahan tersebut juga mendapatkan komentar dari Teuku Ryan. Ia memohon doa kepada warganet untuk keluarganya dengan Ria Ricis. Mohon doanya yang baik-baik untuk keluarga kecil kita ya, tulis Teuku Ryan. Ria Ricis melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Teuku Ryan, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024. Humas Pengadilan Jakarta Selatan, Taslimah, menyebut Ria Ricis menggugat 3 hal, yakni bercerai, hak asuh anak, dan nafkah anak. Namun hingga saat ini, belum terungkap apa alasan Ria Ricis menceraikan Teuku Ryan. Kabar yang kedua, Teuku Ryan pamer pakai cincin nikah usai digugat cerai Ria Ricis. Parah, lu mikirin nggak anak lu kagak kesian nanti? Anak lu itu masih kecil, kalau udah gede, namanya jejak digital itu kagak bakal hilang. Terlebih orang-orang yang posting menjelekkan Rian sampai kayak gitu, aduh itu bapak gua dihina-hina, dikucilkan, dikata mukono, dikata numpang hidup, dikata ini itu. Pernah nggak lu mikir? Muter jatuh HP. Pernah nggak mikir gitu, kasihan? Nanti itu anak stres tuh, umuran SMP, SMA itu nggak sakit hati tuh. Tapi mudah-mudahan saat itu Rian punya istri yang Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih Rian jodoh yang terbaik, yang bisa menyembuhkan luka dan menjadi ibu sambung yang luar biasa, yang bisa mendidik agama. Kalau Ricis kayaknya nggak bisa didik anaknya agama. Anak Ricis bisanya didik anaknya belanja, shopping, yang berhamburan. Walaupun akhirnya itu disedekahkan, tapi anak itu diajak ke mall mulu, beli dengan baju yang astagfirullah. Memang lu duit lu terus juga kalau belain lu juga gue dapet apa gitu. Gue ngejelekin lu, gue gak ngejelekin lu karena gue berdasarkan hati kok lu sepele gitu. Masalah cerai itu sepele, gue lihat. Orang lebih parah dari itu, gue rasa semua orang-orang yang netizen yang udah pernah ngerasain nikah dengan segala keteknya, kekurangan ekonomi, bla bla, belum mertua ikut campur, ipar gila, tetangga sinting, ya kita harus kuat gitu. Allah kasih kita iman. Mau sampai kapan sih istilahnya orang mau syirik begitu? Udah masa kagak bisa. Apa sih itu akhirnya yang dibanggain jadi konten kreator doang?
wajar kalau orang baru merintis di dunia sinetron dalam 2 tahun itu namanya merintis. Kalau harta yang lu nikah lu kasihkan semua itu, kenapa nggak coba taat sama suami, hargain uang suami itu baru segitu, jangan diporsir maksain. Jadi kayaknya nggak kayak emang jadinya kayak nggak ada komunikasi. Gimana mau dikomunikasi kalau lu sendiri mau menang sendiri? Kayaknya Rian seperti Rian bilang, Rian selalu harus ikutin maunya kamu. Kayaknya Rian disuruh nyebur ke sumur, gue Rian mau kayaknya. Udah nggak usah curhat sana curhat sini, biarin aja udah yang suka nge-spill di YouTube ini tuh cukup mantan mini lu aja. Kasihan soalnya anak lu nanti suatu saat komen netizen komen lu yang jelek, apalagi mancing orang untuk juga komen yang luar biasa, menjadi dosa jariah buat lu. Takut dosa, gila, dosa nggak berhenti kalau selama tuh komen masih ada sampai terus dibaca orang, lama-lama itu naik lagi. Selama itu juga dosa jariah lu berkembang terus. Semoga lu bertaubat dah. Sampai ngatain orang sampai segitunya, kayak lu yang paling lihat aja keadaan rumah tangga lu sendiri, lu bercermin diri sendiri. Ini saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman, dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam tentunya. Warga jadi kaget ya dengan berita ini, yang atau udah move on, yang atau ada masalah gitu ya. Tapi yang bisa kita ambil hikmah dari kejadian Ricis yang diperasnya sama mantan karyawannya, yang nggak boleh juga ya kita terlalu terbuka banget gitu ya sama karyawan. Apalagi sampai minjem-minjemin HP, wah bahaya banget. Apalagi mantan bosnya pakai hijab gitu ya, pasti ada lah ya foto atau video di HP tersebut yang nggak pakai hijab atau baju terbuka, pasti ada. Maka dari itu memang sangat-sangat hati-hati banget, nggak boleh asal-asalan pinjemin HP kepada siapapun, kecuali suami atau orang-orang terdekat yang memang udah benar-benar dipercaya. Dan emang nggak tahu diri juga mantan karyawannya ini, kok bisa-bisanya mantan bosnya sampai digituin, apa nggak takut? Apalagi seorang Ria Ricis gitu ya, orang terkenal, seorang artis papan atas, ya pastilah dia bakalan lapor polisi segera. Lu bakalan dikejar sampai kapanpun karena lo udah melakukan hal yang nggak baik sama mantan bos lu. Gara-gara lihat beritanya dari Ricis, gue jadi takut deh, say. Jadi kemarin si Ricis itu tuh sempat ke kantor polisi buat ngelaporin seseorang yang mengancam dan memeras dia. Dan orang itu tuh mengancam kalau Ricis nggak ngasih duit ke dia bakal menyebarkan video pribadinya Ricis. Dan berkat bantuan polisi, si orang yang mengancam Ricis itu tuh sudah tertangkap, dan ternyata dia itu adalah bekas satpam di rumahnya Ricis. Video-video pribadinya Ricis itu tuh bukan video yang aneh-aneh. Videonya itu tuh mungkin kayak dia lagi ganti baju kayak, atau mungkin dia lagi nge-gym kayak gitu kan. Ricis, gua rasa ya Cis ya, itu bekas satpam lu kayaknya maniak deh. Karena kalau menurut gua ada karyawan di rumah gitu kan yang kerjanya itu tuh ngevideoin secara diam-diam majikannya, menurut gua itu udah gak bener. Ini himbauan juga buat lu semuanya yang kerja di rumah orang gitu, entah lu jadi ART kayak, entah lu jadi security, entah lu jadi supir, lu jangan pernah sekali-sekali melakukan tindakan yang seperti yang dilakukan oleh mantan security-nya Ricis. Ya intinya buat semua orang deh, kalau lu menyebarkan sesuatu informasi yang sebenarnya itu tuh tidak boleh, lu langsung bisa berurusan sama hukum. Jadi balik lagi ya buat lu semuanya ya, even lu punya berita apapun mengenai seseorang, jangan sampai lu menyebarkannya. Apalagi orang yang lu posting dan orang yang lu sebarkan informasinya itu tuh merasa dirugikan. Siap-siap lu dapat surat cinta dari kepolisian.